warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin meminta izin kepada Bapak Sparta untuk memberikan kami kesempatan mengenai mempresentasikan video chapter 5. Yang pertama ada saya sendiri, Ali Desta. Saya Yanita Harisandi. Saya Regina Fania. Materi pertama akan dijelaskan oleh Yanita. Pada chapter 5 ini kita membahas tentang Statement of Financial Position, laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan ini berguna untuk melaporkan aset, liabilitas, dan model entitas pada tanggal tertentu. 2. Memberikan informasi tentang sumber daya kewajiban kepada kreditor dan ekuitas dalam sumber daya bersih. Yang ketiga, membantu dalam memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Yang selanjutnya itu ada kegunaan dari Statement of Financial Position. Yang pertama itu kegunaannya untuk menilai resiko-resiko entitas dan arus kas di masa depan. Terus yang kedua itu bisa mengevaluasi struktur pendanaan, menganalisis likuiditas, menilai solvabilitas, menilai fleksibilitas keuangan. Terus ada keterbatasan dari Statement of Financial. Yang pertama itu pilihan pengukuran beberapa aset tertentu berdasarkan biaya perolehan atau biaya perolehan terdepresiasi bukan pada nilai kininya, sehingga tidak mencerminkan nilai wajar dari aset. Yang kedua itu beberapa pengukuran nilai untuk beberapa unsur di laporan posisi keuangan melibatkan pertimbangan dan estimasi. Yang ketiga itu ada rekayasa keuangan yang seringkali memungkinkan dilakukan untuk menghasilkan pembiayaan off balance sheet. Nah, di sini ada elemen-elemen dari Statement of Financial Position. Elemennya itu ada 3, ada aset, ada liabilities, ada ekuitas. Nah, yang pertama itu aset. Aset adalah semua yang telah diperoleh perusahaan namun akan memberikan manfaat di masa depan. Sehingga saat akan melihat apakah sesuatu boleh disajikan sebagai aset, kita harus memastikan apakah masih bisa memperoleh manfaat di masa depan. Nah, yang kedua itu ada liabilities. Liabilitas merupakan kewajiban entitas pada masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Yang ketiga itu ada ekuitas atau equity. Ekuitas itu didapat dari aset dijumlahin liabilities ditambah ekuitas. Jadi, ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua liabilitas. Nah, di sini ada aset. Aset itu dibagi jadi 2, ada non-current asset, ada current asset. Nah, bedanya itu current asset atau aset lancar, manfaat yang diharapkan dari aset itu tidak akan bisa diperoleh lebih dari 1 tahun. Jadi dalam waktu singkat kita dapat merasakan manfaatnya. Kalau non-current liabilities itu manfaat yang bisa didapat dalam waktu lebih dari 1 tahun. Nah, di sini ada equity sama non-current liabilities sama current liabilities. Selanjutnya itu non-current asset itu terdiri dari investasi jangka panjang, ada properti, plant and equipment, ada aset tak berwujud, dan aset lainnya. Nah, investasi jangka panjang itu terdiri dari investasi dalam sekuritas, ada obligasi, ada saham biasa, dan wesel jangka panjang. Yang kedua itu ada investasi dalam aset tetap berwujud yang tidak digunakan dalam operasi. Contohnya tanah. Yang ketiga itu ada investasi yang disisihkan dalam dana khusus. Ada dana pelunasan, dana pensiun. Yang keempat itu ada investasi dalam anak perusahaan atau afiliasi yang tidak dikonsolidasi.
Nah, ini ada long term investment, contohnya itu ada investment in health for collection securities, terus ada land health for future development. Nanti ditulisnya di statement of financial position-nya kayak gini bentuknya. Terus selanjutnya itu ada property, plant, and equipment. Aset yang bersifat tahan lama dan digunakan dalam operasi reguler perusahaan. Properti atau kekayaan fisik seperti tanah, bangunan, mesin, furnitur, peralatan, dan sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Kecuali tanah, sebagian besar aset tersebut dapat disusutkan, misalkan gedung yang disusutkan atau depresiasi gedung. Nah, di sini ada contoh penulisan di statement of financial position-nya. Di sini ada land, building, ada accumulated depreciation. Selanjutnya itu ada aset tak berwujud. Aset tak berwujud itu adalah aset yang tidak memiliki substansi fisik, tanpa wujud fisik dan bukan merupakan instrumen keuangan. Contohnya itu hak paten, hak cipta, terus merek dagang, nama dagang, terus ada diamortisasi selama masa manfaat yang terbatas, ada secara periodik. Umur aset tak berwujud dinilai berdasarkan penurunan nilai. Nah, di sini ada contohnya, ada capitalist development cost, ada goodwill, ada other intangible asset, terus aset lainnya atau other asset. Item-item yang bervariasi dalam praktek meliputi beban dibayar di muka jangka panjang, ada piutang tidak lancar, ada aset dalam dana khusus, ada properti yang dimiliki untuk dijual, ada kas atau sekuritas yang dibatasi. Nah, current asset adalah cash dan aset lain yang diharapkan perusahaan untuk diubah menjadi uang tunai, dijual, atau dikonsumsi, baik dalam 1 tahun atau dalam siklus operasi. Mana saja yang lebih lama. Di sini ada inventory, ada prepaid expense, ada receivable, ada short term investment, ada cash. Nah, inventory atau persediaan merupakan bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Nah, kalau receivable itu atau piutang dibagi menjadi 2, ada piutang usaha dan piutang non-usaha. Piutang itu merupakan tagihan kepada pelanggan atau atas jasa uang barang. Nah, piutang usaha itu merupakan piutang yang timbul karena kegiatan usaha perusahaan. Contohnya, perusahaan menjual barang ke pelanggan, diserahkan barangnya, tapi pelanggan belum membayar, dia bisa membayarnya bulan depan. Nah, itu contoh dari piutang. Nah, kalau piutang non usaha itu banyak karyawan yang meminjam uang dari perusahaan. Nah, itu contohnya piutang non usaha. Nah, terus ada prepaid expense, pembayaran kas yang dicatat sebagai aset karena jasa atau manfaat yang akan diterima pada masa yang akan datang. Nah, kasnya itu dibayar sebelum beban dicatat. Nah, pembayaran di muka sering berhubungan dengan asuransi, perlengkapan, iklan, sewa, dan pemeliharaan peralatan. Selanjutnya akan dijelaskan Fania. Berikutnya investasi jangka pendek atau short term investment di statement of financial position. Next. Di sini klasifikasinya umumnya terdiri dari mata uang dan giro, setara kas, investasi jangka pendek yang sangat liquid, yang jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang. Batasan atau komitmen harus diungkapkan. Next.
Berikutnya ada cash and cash equivalents dalam statement of financial position. Next. Di sini klasifikasinya, share capital, nilai nominal atau nilai saham yang diterbitkan, ini termasuk saham biasa atau kadang-kadang disebut sebagai saham biasa, dan saham preferensi atau kadang-kadang disebut sebagai saham preferen. Yang kedua ada share premium, kelebihan jumlah yang dibayarkan di atas par atau nilai yang dinyatakan. Yang ketiga ada retained earnings, penghasilan perusahaan yang belum didistribusikan. Yang keempat ada accumulated other comprehensive income, jumlah agregat item pendapatan komprehensif lain. Yang kelima ada treasury shares, umumnya jumlah saham biasa yang dibeli kembali. Yang keenam ada non-controlling interest atau minority interest, sebagian ekuitas anak perusahaan yang tidak dimiliki oleh perusahaan pelapor. Next. Equity pada statement of financial position. Next. Berikut adalah klasifikasi non-current liabilities atau kewajiban tidak lancar. Kewajiban yang tidak diharapkan oleh perusahaan untuk dilikuidasi dalam waktu yang lebih lama dari 1 tahun atau siklus operasi normal. Ada 3 jenis. Yang pertama ada kewajiban yang timbul dari situasi pembiayaan tertentu. Yang kedua, kewajiban yang timbul dari operasi biasa perusahaan. Yang ketiga, kewajiban yang bergantung pada terjadinya atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa masa depan untuk mengkonfirmasi jumlah yang harus dibayar, atau penerima pembayaran atau tanggal yang harus dibayar. Berikutnya, ini adalah contoh non-current liabilities pada statement of financial position. Next. Klasifikasi current liabilities atau kewajiban lancar. Kewajiban yang umumnya diharapkan oleh perusahaan untuk diselesaikan dalam siklus operasi normal atau 1 tahun, mana yang lebih lama. Yang termasuk yang pertama, hutang yang timbul dari akuisisi barang dan jasa. Yang kedua, koleksi diterima di muka untuk pengiriman barang atau kinerja layanan. Yang ketiga, kewajiban lainnya yang likuidasi akan berlangsung dalam siklus operasi atau 1 tahun. Ini adalah contoh current liabilities pada statement of financial position. Next. Statement of financial position. IFRS tidak menentukan urutan atau format item dalam pernyataan. Ada 2 bentuk umum, formulir akun sama formulir laporan. Formulir akun isinya ada aset di sisi kiri dan ekuitas dan kewajiban di sisi kanan. Ini adalah contoh laporan posisi keuangan. Next. Statement of cash flow. Elemen penting dari tujuan pelaporan keuangan adalah menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas. IASB membutuhkan laporan arus kas, juga disebut laporan arus kas. Tujuan laporan arus kas, tujuan utamanya untuk memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan kas dan pembayaran kas suatu perusahaan selama suatu periode. Pernyataan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, dari mana uang tunai itu berasal? Yang kedua, untuk apa uang itu digunakan? Yang ketiga, berapakah perubahan saldo kas? Isi laporan arus kas. Yang pertama ada operating activities, transaksi yang masuk ke dalam penentuan laba bersih. Yang kedua ada investing activities, membuat dan mengumpulkan pinjaman dan memperoleh dan melepaskan investasi dan properti pabrik dan peralatan. Yang ketiga ada financing activities, transaksi yang melibatkan item, kewajiban, dan ekuitas. Ini adalah contoh isi laporan arus kas. Next.
Statement of cash flow, penyusunan laporan arus kas. Informasi diperoleh dari beberapa sumber. Yang pertama, laporan perbandingan posisi keuangan. Yang kedua, laporan laba rugi saat ini. Dan yang ketiga, data transaksi yang dipilih. Contoh ilustrasinya, pada 1 Januari 2019 di tahun pertama, operasinya telemarketing Inc. menerbitkan 50.000 saham biasa dengan nilai normal $1 untuk uang tunai $50. Perusahaan menyewakan ruang kantor, furnitur, dan peralatan telekomunikasi, serta melakukan layanan pemasaran selama tahun pertama. Pada Juni 2019, perusahaan membeli tanah seharga $15.000. Ilustrasi kedua menunjukkan laporan komprehensif posisi keuangan perusahaan pada awal dan akhir tahun 2019. Ini adalah contoh Statement of Financial Position pada Telemarketing Inc. Untuk mempersiapkan laporan arus kas, yang pertama harus menentukan kas bersih disediakan oleh atau digunakan dalam aktivitas operasi. Yang kedua, kas bersih yang diperoleh dari atau digunakan untuk aktivitas investasi dan pendanaan. Yang ketiga, tentukan perubahan atau kenaikan atau penurunan uang tunai selama periode tersebut. Yang keempat, rekonsiliasi perubahan kas dengan saldo kas awal dan akhir. Berikutnya ada kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi. Kelebihan penerimaan kas atas pembayaran tunai dari aktivitas operasi. Ditentukan dengan mengubah laba bersih atas dasar akrual menjadi kas. Berikutnya, tambahkan ke atau kurangi dari laba bersih item-item dalam laporan laba rugi yang tidak mempengaruhi kas. Berikutnya, membutuhkan analisis laporan laba rugi tahun berjalan, laporan perbandingan posisi keuangan, dan data transaksi yang dipilih. Ini adalah Statement of Financial Position. Kenaikan piutang usaha mencerminkan peningkatan pendapatan non-tunai sebesar $41. Next. Kenaikan hutang dagang mencerminkan peningkatan biaya non-tunai sebesar $12.000. Aktivitas investasi dan pendanaan telemarketing Inc. Yang pertama, membeli tanah seharga $15.000. Yang kedua, menerbitkan saham biasa seharga $50. Yang ketiga, membayar $14 sebagai dividen. Ini adalah contoh dari jawaban soal yang tadi. Membeli tanah seharga $15.000, ditulisnya purchase of land. Berikutnya, menerbitkan saham biasa $50 masuk di issuance of ordinary share. Berikutnya, membayar $14.000 sebagai dividen di payment of cash dividends. Selanjutnya lanjutkan oleh Alaya. Yang selanjutnya itu ada statement of cash flow, di mana perusahaan Kaiser itu mempunyai laporan keuangan sebagai berikut. Nah, di laporan keuangannya itu berikutnya. Nah, di laporan keuangannya itu ada 3 activity, di mana ada yang pertama itu ada operating activity, net income, net income-nya 40.000, increase in akun receivable-nya 10.000, increase in akun payable-nya 7.000, depreciation expense-nya 4.000. Ini di total semua hasilnya 41.000. Lalu yang kedua itu ada investing activity, purchase of equipment 48.000. Terus yang ketiga itu ada financing activity, process from not payable 20.000, dividend
paid-nya 5.000, cash flow from financing-nya 15.000. Dari 41.000 ini dikurang 8.000, hasilnya 33.000, lalu ditambah 15.000, hasilnya 48.000, yaitu increase in cash. Next. Nah, selanjutnya itu ada aktivitas signifikan non-cash. Tidak semua aktivitas signifikan perusahaan melibatkan cash. Contoh dari aktivitas non-cash yang signifikan adalah penerbitan saham biasa untuk membeli aset, lalu yang kedua konversi obligasi menjadi saham biasa, yang ketiga penerbitan surat utang untuk membeli aset, dan yang keempat pertukaran aset jangka panjang. Next. Ini contoh laporan keuangan di mana ini arus kas di mana cash flow from operating expense-nya itu ada net income, lalu adjustment to reconcile net income, depreciation expense, amortization, gain on sale, increase in account receivable, decrease in inventory, decrease in account payable. Lalu yang kedua itu ada net cash provided by operating activity, itu ada cash flow from investing activity, sale of plant asset, purchase of equipment, purchase of land, dan yang ketiga itu ada net cash used by investing activity, itu ada cash flow from financing activity, ada payment of cash dividend, issuance of ordinary share, redemption of bond, dan yang keempat net cash provided by financing activity, itu di total semua, lalu nanti hasil akhirnya ada cash at end of year. Next. Tanpa kas, suatu perusahaan tidak akan bertahan. Arus kas dari operasi itu ada dua. Yang pertama itu ada jumlah tinggi dan jumlah yang rendah. Maksudnya apa sih? Kalau jumlah tinggi itu, perusahaan dapat menghasilkan kas yang cukup untuk membayar suatu tagihan. Misalkan tagihan utang atau tagihan yang lain-lainnya. Lalu yang jumlah rendah itu, perusahaan mungkin harus melakukan peminjaman kepada bank untuk menerbitkan sekuritas ekuitas untuk membayar tagihan tersebut. Likuiditas keuangan itu rumusnya rasio cakupan utang tunai lancar sama dengan kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi dibagi liabilitas lancar rata-rata. Rasio ini mengindikasikan apakah perusahaan dapat melunasi liabilitas lancarnya dalam tahun tertentu dari operasi. Rasio yang mendekati 1:1 itu bagus karena mengindikasikan bahwa perusahaan dapat memenuhi semua liabilitas lancarnya dari arus kas yang dihasilkan secara internal. Next. Fleksibilitas keuangan. Rumusnya masih sama seperti yang tadi. Di sini dijelaskan, semakin tinggi rasionya, semakin kecil kemungkinan perusahaan akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Akibatnya, rasio ini menandakan apakah perusahaan dapat membayar hutang-hutangnya dan bertahan hidup jika sumber dana eksternalnya terbatas atau terlalu mahal. Next. Di sini ada analisis arus kas bebas, kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi. Yang dikurangin itu yaitu pengeluaran modal dan dividen. Lalu nanti hasilnya itu ada arus kas dinamakan arus kas bebas. Jumlah arus kas diskresioner perusahaan untuk membeli investasi tambahan, melunasi utang, membeli saham treasury, atau hanya untuk menambah likuiditas perusahaan. Next. IFRS mensyaratkan bahwa suatu laporan keuangan disajikan setiap tahun yang terdiri dari laporan posisi keuangan di akhir periode, laporan pendapatan komprehensif untuk periode yang akan disajikan sebagai laporan laba rugi, 2. Laporan laba rugi terpisah dan laporan pendapatan komprehensif.
Lalu yang ketiga ada pernyataan perubahan ekuitas, dan yang keempat pernyataan arus kas, yang kelima catatan yang terdiri dari ringkasan kebijakan akuntansi dan informasi penjelasan. Next. Kebijakan akuntansi itu ada prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktik khusus yang diterapkan oleh suatu perusahaan dalam menyusun dan menyajikan informasi keuangannya. Catatan pertamanya itu biasanya berjudul ringkasan penting mengenai kebijakan akuntansi. Next. IFRS juga mengatakan bahwa laporan keuangan memerlukan pengungkapan yang khusus. Yang pertama itu ada item properti, pabrik, dan peralatan yang dipilih ke dalam klasifikasi seperti tanah, bangunan. Dalam pencatatan, akumulasi penyusutan akan dilaporkan jika berlaku. Next. Ini contohnya, yaitu tadi kan disebutin ada land, equipment, terus vehicle, tools, furniture, and other equipment, lalu di total. Next. Dan yang kedua itu ada piutang dibedakan menjadi beberapa jumlah: piutang dari perdagangan, piutang dari pihak yang berelasi, pembayaran di muka, dan jumlah yang lainnya. Next. Di sini diketahui current dan non-current-nya itu ada trade receivable, lalu dikurangin provision for impairment of trade receivable. 835 dikurangi 46, hasilnya 789, terus ditulisnya trade and other receivable di bawahnya, masih yang sama, terus of which-nya itu not overdue 657, past due less than 3 months-nya itu 123, lalu past due more than 3 months-nya 9. Jadi hasilnya 789 balance. Yang ketiga, persediaan dipilih ke dalam klasifikasi seperti barang dagangan, persediaan produksi, barang dalam proses, dan barang yang sudah jadi. Yang keempat, ketentuan dipilih menjadi ketentuan imbalan kerja dan item lainnya. Next. Di sini ada perusahaan Hitachi, di mana common stock-nya itu 4637, 785, 317 outstanding. Penjelasan dalam tanda kurung itu mengartikan pencatatan lebih diutamakan karena memberikan informasi tambahan ke dalam badan pernyataan yang kemungkinan besar tidak akan dilewatkan oleh para pembaca. Next. Lalu selanjutnya ada cross-reference and contra items, perusahaan referensi silang, di mana berhubungan langsung antara harta dan kewajiban pada laporan posisi keuangan. Current asset-nya itu ada cash on deposit with sinking fund, terus for redemption of bonds payable, itu 800.000, dilihat dari current liability, terus current liability-nya itu ada bonds payable to be redeemed in 2019, si current asset, lihat dari current asset-nya itu 2.300.000. Next. Di sini ada other guidelines, itu ada 3. Yang pertama itu ada offsetting, yang artinya mengimbangi. IAS mengindikasikan bahwa aset dan kewajiban, serta pendapatan dan beban dilaporkan secara terpisah. Lalu, untuk mengukur aset setelah dikurangi penyisihan penilaian, seperti penyisihan piutang, ragu-ragu, atau persediaan setelah penurunan nilai. Next. Yang kedua itu ada konsistensi. Kerangka konseptual menunjukkan bahwa perusahaan harus mengikuti prinsip dan metode yang konsisten dari satu periode ke periode berikutnya. Kebijakan akuntansi harus diterapkan secara konsisten untuk transaksi dan peristiwa serupa kecuali IFRS memerlukan kebijakan yang berbeda. Next.
3. Presentasi yang adil. Maksudnya, representasi tepat dari transaksi dan peristiwa menggunakan definisi dan kriteria pengakuan dalam kerangka konseptual. Diasumsikan bahwa penggunaan IFRS dengan pengungkapan yang tepat menghasilkan laporan keuangan yang disajikan secara wajar. Next, ini saya akan menjelaskan mengenai latihan soal chapter 4. Diketahui, income statement suatu perusahaan itu rent revenue-nya 6.500, interest expense-nya 12.700, beginning retained earnings-nya 114.400, ending retained earnings-nya 134.000, dividend revenue-nya 71.000, sales return and allowance-nya 12.400, sales discount 7.000, yang pertama itu diminta untuk mencari total net revenue-nya. Sales-nya itu tadi ada 400.000, terus dikurangin sales discounts-nya 7.800, sales returns-nya 12.400, lalu 12.400 ditambah 7.800, hasilnya 20.200. Dividend revenue-nya 71.000, rental revenue-nya 6.500. Total net revenue-nya itu 457.300. Yang kedua itu ada net income. Total net revenue-nya tadi diketahui di soal A itu 457.300, ada expense-nya itu COGS 184.400, selling expense-nya 99.400, administrative expense-nya 82.500, interest expense-nya 12.700, total keseluruhan expense-nya itu ada 379.000, lalu income before income tax-nya itu 78.300, income tax-nya 26.600, dari 78.300 dikurangi 26.600, hasilnya 51.700. Yang ketiga itu ada dividends declare-nya, itu ending retained earnings-nya 134.000, beginning retained earnings-nya itu 114.400, net increase-nya 134 dikurangi 114.400, hasilnya 19.600, lalu dikurangi net income dari yang B tadi 51.700, 51.700 dikurangi 19.600, hasilnya 32.100 sebagai dividen declare. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fania. Berikutnya soalnya income. Di sini case-nya 50.000, administrative expense-nya 100.000, selling expense-nya 80.000, net sale-nya 540.000, cost of goods sold-nya 260, cash dividend declared-nya 20.000, cash dividend paid-nya 15.000, discontinue operation-nya 40.000, depreciation expense-nya 30.000, return earning Desember 31 2018 50.000, dan effective tax rate-nya 30%. Sini ditulis income statement-nya, net sale-nya 540.000, less-nya cost of goods sold-nya 260.000, administrative expense-nya 100.000, selling expense-nya 80.000, discontinue operation loss-nya 40.000. Jadi total income before income tax-nya 60.000. Kemudian income tax-nya 18.000. Jadi net income-nya 42.000. Berikutnya, income before income tax-nya 100.000. Income tax-nya
jadi 30.000, dari 100.000 dikali 0,30. Income from continuing operation 70.000, hasil dari 100.000 dikurangin 30.000. Discontinued operation less applicable income tax 12.000, dan income-nya 42.000. Earning per share-nya income from continuing operation 70.000 dibagi 20.000, jadi hasilnya 3,50. Loss on discontinued operation net of tax-nya 1,40, jadi net income-nya 2,10. Ya, selanjutnya itu yang E416. Jadi di sini kita itu disuruh nyiapin statement of changes in equity-nya. Pertama-tama dibuat dulu di sini Brian report the following information. Sales revenue-nya itu 750, terus COGS-nya 500, operation expense-nya 80.000. Nah, di sini kita buat share capital, return earning, sama unrealized gains on available. Di sini beginning balance-nya dari share capital itu kan udah dikasih tahu 350. Jadi kita masukin 350, terus ending balance-nya dimasukin 350.000 juga. Nah, di sini return earning-nya itu udah dikasih tahu 90.000. Ini 90.000, terus kita masukin total comprehensive income-nya. Itu dapetnya itu dari mana sih? Dari sales revenue dikurangin sama COGS dikurangin sama operating expense-nya. Jadi 750.000 dikurangin sama 500.000 dikurangin sama 80.000. Hasilnya itu 170.000. Nah, dividennya itu di sini juga dikasih tahu paid cash dividennya itu 10.000. Jadi dikurangin 10.000, hasilnya itu 250.000. Nah, kalau unrealized gain on available-nya itu udah dikasih tahu juga 80.000, terus total comprehensive-nya itu dikurangin 50.000, hasilnya itu 30.000. Nah, terus ditotalin total equity-nya dari 350 ditambah 90 ditambah 80.000, hasilnya itu 520.000. Terus 170.000 dikurangin 50.000, hasilnya itu 120.000. Terus dividennya itu 10.000 minus 10.000. Nah, terus hasil akhirnya itu 630.000. Yang pertama itu ada selling, general, and administrative expense for 2019 included a charge of 8.500.000 for impairment of intangible. Next. Penurunan nilai biaya tak berwujud sebesar 8.500.000 harus diungkapkan secara terpisah dengan asumsi material. Biaya ini ditampilkan oleh pendapatan sebelum pajak penghasilan dan tidak akan dilaporkan oleh pajak. Item ini harus diungkapkan secara terpisah untuk memastikan pengguna laporan keuangan bahwa item ini tidak berulang dan mungkin tidak berdampak pada hasil tahun depan. Laporan perbandingan tren bisa menyesatkan jika seperti itu item tidak disesuaikan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fania. Yang kedua, other net for 2019 was a loss on sale of equipment of
17 juta. Next. Jawabannya, kerugian penjualan peralatan sebesar 17 juta harus dilaporkan di bagian pendapatan dan beban lain dari laporan laba rugi. Alasannya untuk pengungkapan terpisah, kurang lebih sama dengan yang diberikan di atas pengungkapan terpisah dari penurunan nilai biaya tak berwujud. Nah, yang ketiga itu ada adjustment required for collection of an error. Jadi di sini itu penyesuaian yang diperlukan untuk mengoreksi kesalahan adalah hasil dari perubahan estimasi. Masa manfaat aset tertentu dikurangin menjadi 8 tahun dan penyesuaian menyusul dibuat. Jadi penyesuaian yang diperlukan untuk mengoreksi kesalahan tidak tepat berlabel dan juga tidak harus dilaporkan dalam laba ditahan. Pernyataan perubahan perkiraan harus ditangani saat ini dan di masa periode ke depan melalui laporan laba rugi. Penyesuaian pengerjaan tidak diizinkan. Untuk menyajikan kembali laporan keuangan setiap kali terjadi perubahan estimasi akan sangat mahal. Selain itu, penyesuaian saldo awal laba ditahan tidak tepat seiring dengan peningkatan biaya dalam hal ini mempengaruhi laporan laba rugi saat ini dan masa depan. Nah, yang terakhir itu pernyataannya di sini Sapporo Company disclose earning per share for net income in the notes to the financial statement. Jadi perusahaan Sapporo mengungkapkan laba per sahamnya atas laba bersih dalam catatan atas laporan keuntungan. Nah, di sini pendapatan per saham harus dilaporkan di muka pendapatan pernyataan dan bukan dalam catatan atas laporan keuangan. Karena pentingnya setiap itu dianggap berasal dari statistik ini. Profesi mempercayainya perlu untuk menyoroti angka laba per saham. Penutupan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.